Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai kata kerja indikatif perfect dan pluperfect. Dalam video-video pembahasan kita sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang kata kerja indikatif present, indikatif future, indikatif aorist, dan imperfect. Jadi kita telah belajar tentang kata kerja bentuk kini, bentuk akan datang, masa depan, dan juga bentuk lampau. Kata kerja indikatif perfect memiliki perbedaan. Perfect pluperfect memiliki perbedaan dengan indikatif imperfect dan aorist. Seperti apa perbedaan tersebut? Mari simak penjelasan saya berikut ini. Yang pertama yang kita perhatikan adalah apa itu tense perfect. Tense perfect itu mempunyai aspek telah selesai atau actio perfecta. Jadi tense perfect sama menjelaskan tentang peristiwa yang telah selesai seperti imperfect. Hanya saja tense perfect ini memiliki perbedaan ketika menjelaskan peristiwa yang telah selesai. Peristiwa yang digambarkan adalah aktivitas yang telah selesai, tetapi dia masih memiliki dampak hingga pada masa kini. Dalam bahasa Inggris itu kita kenal yang disebut dengan perfect tense, ya. Maka tense perfect dalam bahasa Yunani juga memiliki fungsi yang sama seperti tense perfect dalam bahasa Inggris, di mana tense perfect dalam bahasa Inggris itu selalu menggunakan kata kerja bentuk ketiga, ya, verb 1, verb 2, verb 3. Dalam bahasa Yunani, tense perfect juga adalah tense perfect yang menggambarkan aktivitas yang telah selesai tetapi masih berdampak hingga masa kini. Contohnya saja, misalnya dalam Matius 4 ayat yang keempat, kata gegraptai itu diterjemahkan ada tertulis. Dalam bahasa Inggris, it is written. Nah, kata written ini sendiri menandaskan bahwa yang tertulis itu sudah tertulis, tetapi dia masih berlaku sampai saat ini. Ya. Lalu ada kata tetelestai, yaitu Yohanes 19 ayat 30. Ya. Tetelestai yang artinya it is finished. Itu telah selesai atau sudah selesai. Karena itu kata sudah selesai artinya pekerjaan itu sudah selesai tetapi masih berdampak sampai masa kini, ya. Dia bukan seperti aorist yang tidak mementingkan aspek. Nah, di tense perfect ini aspeknya ditekankan, yaitu bahwa peristiwa itu telah selesai tetapi masih berdampak dan terasa hingga masa kini. Nah, tense perfect juga dibagi menjadi indikatif perfect aktif dan medium pasif. Untuk pertama kali kita akan melanjutkan pembahasan kita ke tense perfect indikatif aktif atau indikatif perfect aktif. Indikatif perfect aktif. Mari kita lihat rumus dari indikatif perfect aktif. Kata dalam indikatif perfect aktif terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama yaitu ada yang disebut dengan reduplikasi. Ya. Apa itu reduplikasi? Nanti kita akan bahas, ya. Saya akan sampaikan. Reduplikasi plus stem tense perfect aktif. Jadi stem yang digunakan adalah stem dari perfect aktif sendiri, ya. Seperti apa stemnya tersebut nanti kita akan perhatikan. Plus formative tense. Jadi perfect juga masih menggunakan formative tense, ya. Formative tense, tetapi formative tense-nya adalah K, ya, ini, ya. Mirip seperti di aorist sa. Ya, jadi di aorist itu formative tense-nya sa, misalkan aorist aktif, tetapi kalau di perfect aktif dia adalah K. Plus akhiran-akhiran aktif yang primer. Jadi untuk indikatif perfect dia menggunakan, meskipun dia menyatakan peristiwa yang telah selesai, tetapi karena dia masih berdampak sampai masa kini, maka akhiran yang digunakan untuk aktif adalah akhiran aktif yang primer, bukan yang sekunder. Ya, bukan yang sekunder. Baik, sekarang kita perhatikan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan reduplikasi. Karena ini sesuatu yang baru dalam pembahasan kita selama ini. Reduplikasi, makanan apa itu? Ya. Untuk mengetahui apa itu reduplikasi, maka kita harus
memperhatikan beberapa aturan berikut ya. Secara singkat, reduplikasi itu adalah pendobelan. Jadi diduplikasi. Ada huruf-huruf tertentu dari kata tersebut yang kemudian diduplikasi atau didobel. Pendobelan tersebut adalah pendobelan di mana huruf tersebut digandakan. Mari perhatikan aturan mengenai reduplikasi. Yang pertama yaitu reduplikasi konsonan. Jikalau sebuah kata kerja itu dimulai dengan konsonan tunggal, sekali lagi, jikalau sebuah kata kerja dimulai dengan konsonan yang tunggal, maka konsonan tersebut didua kalikan dan kedua konsonan itu dipisahkan oleh sebuah vokal epsilon. Contohnya saja, misalnya ini, kita ambil saja dari kata luo. Karena kata luo ini dimulai dengan huruf konsonan, ya, dan ini hanya satu konsonan, maka aturannya adalah huruf tersebut atau konsonan tersebut, konsonan tunggal tersebut didua kalikan, dijadikan dua. Ya. Intinya reduplikasi ini mirip-mirip seperti kalau kita belajar bahasa Ibrani, itu ada yang disebut dengan dages forte ya, dages forte, yaitu titik pendua kalian. Ketika ada titik di situ di huruf atau konsonan tersebut, maka konsonan tersebut didua kalikan. Nah, ini prinsipnya sama saja reduplikasi ini ya. Jadi tetapi bukan karena ada titik, hanya saja ada aturan-aturan yang mengatur itu. Jadi kalau dia hanya satu konsonan, konsonan itu didua kalikan seperti ini, lalu di tengah-tengah antara dua konsonan yang sama ini, ya, yang didua kalikan ini ditempatkan huruf epsilon, ya, sehingga dia menjadi lelu, gitu ya, lelu, ya. Kemudian tinggal ditambahkan dengan akhiran, ya, formative tense dan juga akhiran, sehingga untuk orang pertama ini menjadi leluka. Oke, ini sudah kita mendapatkan bentuk dari orang pertama tunggal indikatif perfect aktif. Jadi kita sudah langsung mendapatkan contoh tersebut ya. Jadi ini misalnya dari kata luo, buatlah pola konjugasi dari kata luo gitu ya. Untuk indikatif perfect aktif, maka kita tinggal double ini huruf konsonan pertama, karena kita lihat ini konsonannya cuma satu, tinggal ditambah epsilon, lalu ditambahkan formative tense dan akhiran. Baik, ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, jikalau konsonan yang didua kalikan, ini masih ada hubungan dengan aturan yang pertama ini ya. Jikalau konsonan yang didua kalikan itu adalah huruf P, Ki, atau Theta, ya, maka konsonan yang telah didua kalikan tersebut, huruf pertama atau konsonan pertamanya, kalau yang P itu huruf pertamanya kemudian menjadi P, yang Ki itu menjadi K, ya, kappa, lalu yang Theta itu menjadi tau. Nah, ini contohnya. Misalkan dari kata vanero, ya, buatlah pola konjugasi dari kata vanero. Maka ini didobel memang ya. Ini karena satu konsonan, maka konsonan ini didobel, didua kalikan, kemudian di tengah-tengahnya ditambahkan epsilon. Menjadi vevanero, ini menjadi vevanero, tetapi karena ada aturan ya. Kalau dapat seperti ini, maka huruf V yang pertama berubah menjadi P ya, P. Maka dia kemudian menjadi pevaneroka. Oke. Contoh yang lain, misalnya kata karitsomai. Didobel, ki-nya didobel menjadi double ki, tapi di tengahnya ada huruf epsilon menjadi hekarits. Ya, omai ini sudah kita tidak ambil ya, karena ini adalah akhiran dari medium pasif, ini contohnya ya. Tapi kita ambil saja ki-nya berubah menjadi kappa ya, sehingga menjadi hekarismai. Ini aturan-aturannya ini nanti kita lihat. Ini ya, kenapa menjadi hekarismai. Ya. Lalu yang berikut adalah terapeo. Kita ambil ini stemnya adalah terapeo, maka ini didobel menjadi teterapeo. Tetapi theta yang pertama berubah kemudian menjadi tau, sehingga teterapeumai. Baik, itu aturan mengenai reduplikasi konsonan ya, reduplikasi konsonan.
Kita ke yang berikut, bagaimana kalau justru kata tersebut dimulai dengan vokal? Maka kita lihat ada juga aturan mengenai reduplikasi vokal. Yang pertama, jikalau sebuah kata kerja dimulai dengan vokal atau vokal rangkap, jadi dimulai dengan satu vokal atau vokal rangkap, vokal itu diperpanjang. Baik, jadi vokal itu diperpanjang. Contohnya bagaimana? Bentuk reduplikasi vokal adalah identik dengan augment dalam imperfect dan aorist. Nah, jadi bagi yang sudah belajar mengenai augment, ya sudah dalam beberapa kali video pembahasan kita belajar tentang tenses yang memiliki augment, bentuk reduplikasi ini identik dengan augment dalam imperfect dan aorist. Oke, contoh misalnya ini kata agapao, ini dimulai dengan vokal tunggal, maka dia menjadi EGAPK. Oke, ya. EGAPK. Alfanya ini berubah menjadi diperpanjang menjadi eta. Lalu vokal terakhir sebelum ya vokal dari stem ini, ya vokal terakhir dari stem ini kan stemnya berakhir dengan agapa a alfa. Ketika bertemu dengan formative tense k maka vokal alfa ini diperpanjang menjadi vokal panjang, yaitu vokal eta. Aturan tentang reduplikasi vokal ini silakan juga lihat aturan mengenai augment, ya, mengenai augment untuk membantu. Contoh yang lain misalnya kata aiteo, ya, aiteo maka ini menjadi EITK. Dari mana itu EITK? Karena alfa ini, alfa AI ini aturan reduplikasi dalam aturan augment berubah menjadi E gitu ya. Eta yang ada iota subscriptum. Kemudian epsilon yang ada di akhir stem berubah menjadi eta. Sehingga dia menjadi EITK ya. EITK ini orang pertama tunggal ya. Baik, itu yang pertama. Lalu ada aturan tertentu yang ada hubungannya dengan reduplikasi vokal. Jikalau sebuah kata kerja itu dimulai dengan dua konsonan, jadi ada dua konsonan yang tidak sama, ya, tetapi pokoknya itu dua konsonan di awal kata tersebut. Konsonan apa saja, ya, tidak selalu harus sama. Ya. Pada umumnya kata kerja itu mengalami reduplikasi vokal. Jadi kalau dia dua konsonan yang berurutan, konsonan apa saja, maka dia mengalami reduplikasi vokalnya, bukan reduplikasi konsonan. Contoh, misalkan dari kata ginosko, bentuk dari stem ya, perfect aktif adalah ya kemudian menjadi gno, sehingga dia menjadi eknoka. Bagaimana reduplikasinya? Reduplikasi, aturan reduplikasi ini kembali lagi sama seperti aturan augment. Kalau dia mulai dengan konsonan langsung ditambah epsilon di depan ini. Masih ingat kan? Maka kenapa dia eknoka ya? Bentuk perfect aktif dari kata ginosko justru eknoka ya? Karena aturan mengenai augment ini. Sekali lagi bentuk reduplikasi vokal itu identik dengan augment dalam imperfect dan aorist. Oke, ini reduplikasi vokal. Aturan yang berikut yaitu ada yang disebut dengan kata kerja compound. Kata kerja compound itu adalah kata kerja gabungan. Ya, sekali lagi kata kerja compound itu adalah kata kerja gabungan. Jadi dalam bahasa Yunani ada dua kata yang kemudian bergabung menjadi satu kata. Contohnya ketika kita belajar di indikatif imperfect, kita lihat kalau kalian buka materi itu di halaman 16 ya. Itu ada aturan tentang kata kerja gabungan, augment dari kata kerja gabungan. Nah, itu silakan perhatikan. Jadi kadang-kadang ada dua kata atau dalam bahasa Yunani itu ada kata-kata yang justru merupakan gabungan dari dua kata ya. Merupakan gabungan dari dua kata. Aturan tentang augment dan kata kerja gabungan compound ini itu silakan dilihat di sini ya, di halaman 16 ya. Itu silakan disimak dengan seksama mengenai kata kerja gabungan tersebut.
Nah, karena itu sebuah kata kerja compound mendua kalikan huruf pertama dari kata kerjanya, bukan dari huruf pertama dari kata depannya. Jadi kata kerja compound itu adalah gabungan dari kata depan dan juga kata kerja. Tetapi ketika dia dibuat dalam bentuk perfect aktif, maka yang didua kalikan itu bukanlah kata depannya, ya, tetapi adalah kata kerjanya itu, huruf pertama dari kata kerja. Contoh, ini contoh ada kata ekbalo. Ekbalo ini terdiri dua kata, yaitu kata ek dan juga kata balo. Oke, kata ekbalo sendiri dikatakan yang didua kalikan adalah huruf pertama dari kata kerja, bukan huruf pertama dari kata depan. Jadi yang didua kalikan bukan huruf ek ini, ya, e ini, tetapi adalah huruf pertama dari kata kerja, yaitu kata balo. Oke, perhatikan di sini, maka dia menjadi ek bebleka. Oke, ek bebleka. Ya, jadi eknya tetap tidak berubah. Yang didua kalikan itu adalah b, karena ini dimulai dengan satu konsonan, maka dia berubah menjadi bebleka. Ya, ek bebleka. Yang keempat, kata kerja kontraksi membentuk tense perfect dengan memperpanjang vokal terakhir, ya, dari stemnya, baik dalam aktif maupun dalam medium pasif, ya. Misalnya kata agapao, ya, agapao. Nah, kata agapao ini dia kemudian menjadi egapk. Ini bentuk aktifnya, ini adalah bentuk medium pasif, ya. Perfect medium pasif. Mari perhatikan ini alfa langsung diubah. Ini contoh aturan dari Augment itu, ya. Reduplikasi pun identik atau sama dengan aturan mengenai Augment, ya. Alfa ini diperpanjang menjadi eta, lalu huruf terakhir dari stem tersebut diperpanjang, ya, menjadi alfa, diperpanjang menjadi eta, ya. Aturan mengenai memperpanjang vokal terakhir itu silakan lihat di materi-materi kita sebelumnya, ya. Egapk ini menjadi egapemai, ya. Kita lanjutkan kelima. Nah, di dalam perjanjian baru kita kadang-kadang menemukan ada bentuk perfect yang berakhirannya alfa, bukan berakhiran k. Nah, kalau dia berakhiran alfa tanpa ada k di depan, maka dia adalah perfect kedua yang memakai formative tense a dan bukan k dalam bentuk aktif. Tapi kata-kata itu tidak banyak dalam PB, hanya sedikit. Kita akan melihat contohnya seperti ini. Baik, ini contohnya untuk kata kerja yang memiliki bentuk perfect. Contoh ini kata airo, ya, kata airo di dalam kurung. Di sini ada tulisan perfect aktif. Nah, kita perhatikan ini perfect aktif. Ini dia adalah RK. Nah, kalau ini kita tahu bahwa sudah tahu pasti bahwa ini adalah bentuk dari perfect aktif. Tapi bukan perfect kedua, ya, bukan perfect kedua aktif. Karena di belakang alfa itu ada kappa, ya, sehingga kita tahu ini perfect aktif. Contoh lain yang termasuk perfect kedua adalah misalnya kata aku, kita perhatikan di dalam kurung ada perfect, ini akekoa. Oke, perhatikan akekoa, justru dia pakai formative tense alfa. Nah, kalau yang seperti ini maka dia perfect kedua. Ini perfect kedua, ya. Perfect kedua aktif, akekoa, artinya dia menggunakan stem tense alfa. Tetapi sekali lagi, tidak ada banyak kata kerja dalam PB yang memakai tense perfect kedua, ya, tidak ada banyak. Ya, contoh saja ini akuo, akekoa, lalu ada ginomai, ya, bentuk perfectnya adalah gegona. Kemudian grafo itu ada bentuk perfect keduanya yaitu gegrafa. Lalu ada erkomai yaitu eleluta, ya, dan lambano yaitu eleva. Oke, jadi itu kata-kata yang memiliki bentuk perfect kedua. Sekarang kita menuju ke rumusnya yang tadi. Reduplikasi kita sudah belajar. Apa itu reduplikasi? Stem tense perfect aktif adalah stem yang ada kita terbantu dengan
stem yang atau kata bentuk kata yang ada di kamus. Ini contohnya ya. Jadi kalau stem dari perfect aktif berarti yang di sini ya. Ini di sini ako, tapi di sini akek, akekoa gitu ya, akekoa misalnya itu. Atau seperti kata airo, maka perfect aktifnya adalah erga ya. Ini yang dimaksud dengan stem perfect aktif adalah stem yang ada di sini ya, bukan stem yang ada di bentuk leksikal present, indikatif present, tetapi yang ada dalam kurung ini. Ini yang disebut dengan stem perfect aktif. Nah, kita lihat contohnya. Kita ambil saja contoh, kita gunakan kata luo tadi ya. Maka kata luo itu dimulai dengan huruf konsonan lambda. Maka lambda ini didua kalikan ke depan dan di tengah-tengahnya ditaruh kata atau ditaruh huruf epsilon sehingga menjadi lelu. Tetapi ditambah formative tense k lalu dengan akhiran men. Kita ambil akhiran orang pertama jamak ya, ini men, sehingga menjadi lelukamen ya, menjadi lelukamen. Oke, di sini tidak ada lagi vokal penghubung hilang karena ada formative tense dan juga ada reduplikasi. Baik, kita lihat pola konjugasinya. Di sini ada orang pertama 2, 3 tunggal dan jamak. Oke, kita baca dulu bersama-sama. Leluka, lelukas, leluken atau leluke. Ini bisa leluke, bisa leluken. Lalu lelukamen, orang kedua jamak. Lelukate, orang ketiga jamak. Lelukasin ya, bisa lelukasi, bisa lelukasin. Ya. Nah, untuk terjemahannya supaya ini bisa membedakan kita dengan bentuk imperfect dan aorist, karena di perfect dan aorist juga sama-sama menggunakan kata telah. Ya. Di perfect juga menggunakan kata telah ya. Nah, karena ini maka kita menggunakan saja bahasa Inggris ya, menggunakan bahasa Inggris supaya bisa membedakan. I have lost ya, saya telah kehilangan ya. You have atau he, she, it has lost, we have lost, you have lost, they have lost. Nanti kalian juga ketika menerjemahkan silakan coba menerjemahkannya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Silakan buat dalam bahasa Inggris supaya bisa ada perbedaan terjemahannya. Kita bisa temukan perbedaan terjemahannya antara perfect tense ya, antara perfect aktif dengan imperfect dan aorist ya. Nah, ini sekarang perhatikan akhirannya. Untuk orang pertama tunggal itu tidak ada akhiran ya, di sini strap, sehingga dia hanya leluka, tidak ada tambah akhiran, hanya ada formative tense. Lalu akhiran dari orang kedua tunggal itu s, maka tinggal ditambahkan saja menjadi lelukas. Orang ketiga tunggal itu bisa tidak ada, bisa tambah ada akhiran n, sehingga dia menjadi leluken ya, atau leluke. Kenapa menjadi k ini menjadi k? Nah, itu kita sudah bahas sejak aorist aktif, kita sudah bahas. Lalu orang pertama jamak lelukamen itu karena ada leluka, formative tense ditambah akhiran men. Lalu akhiran orang kedua jamak adalah t sehingga menjadi lelukate. Lalu akhiran orang ketiga jamak adalah si atau sin sehingga menjadi lelukasi atau lelukasin. Silakan lihat perbedaannya dan persamaannya dengan aorist aktif. Nah, ini lihat dengan seksama. Aorist aktif itu hampir sama modelnya. Bedanya hanya pada augment, Kalau di aorist aktif itu adalah augment, sedangkan di perfect aktif adalah reduplikasi. Lalu stem formative tense di aorist aktif adalah sa, sedangkan di perfect aktif adalah ka. Tapi hampir mirip semua ya. Baik, itu adalah penjelasan mengenai indikatif perfect aktif. Sampai jumpa dalam video pembahasan kita selanjutnya mengenai indikatif perfect dan pluperfect.